Sekarang ini menjadi motor bebek paling mahal di Indonesia, harga baru. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu motor terbaru gua yang cc-nya tidak begitu besar ya. Bentukannya juga mirip dengan motor-motor kebanyakan. Tapi dia ini sebenarnya adalah sebuah motor yang spesial banget. Dengar-dengar tahun ini itu cuman ada 9 unit yang masuk ke Indonesia. Ini dia teman-teman motornya, Honda CT125 Hunter. Nah, Honda CT125 Hunter ini sebenarnya adalah motor terbaru dari line up Honda Classic, teman-teman. Nah, Honda Classic di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai dijual dari 2018 yang akan kita bahas di sebelah situ. Ini adalah seri Honda Classic yang pertama kali dijual di Indonesia, teman-teman. Honda Super Cup C125. Waktu 2018 pertama kali diluncurkan, ini menjadi motor bebek paling mahal waktu itu. 55 juta rupiah tahun 2018. Nah, kalau yang ini memang standar banget. Dia ya bentukannya seperti Honda C70 kalau kalian tahu, C100 sebenarnya. Nah, atau beberapa orang nyebutnya Honda Pitung. Ini memang reinkarnasi dari motor-motor tersebut. Makanya kalau kalian lihat bentukannya klasik. Bahkan beberapa kali gua sempat dikira, "Mas, Honda C70-nya custom di mana?" Karena emang ya bentukannya mirip gitu, teman-teman. Nah, yang ini mesinnya 125 cc juga. Bedanya yang ini sudah keyless ya. Depannya disc brake, tapi belakangnya masih drum. Ya, bentukannya masih bebek seperti Honda bebek biasanya. Nah, ini 2018 dikeluarkan. 2019 ketika Gias, Honda mengeluarkan Honda Classic berikutnya, yaitu ini dia, Honda Monkey Z125. Waktu dikeluarkan dulu, Honda Monkey ini Z125 itu dijual dengan harga 65 juta rupiah 2019. Sekarang barunya tuh sekitar 77. Tapi secondnya pun ini salah satu yang nilainya paling berinflasi. Karena ini sekarang jualnya orang secondnya malah 90 juta rupiah, teman-teman. Nah, kalau yang ini dia adalah reinkarnasi dari Honda Monkey yang sebelum-sebelumnya, Z50. Makanya bentukannya pun beda. Kalau ini tadi motor bebek, yang ini dibilang motor laki banget juga enggak sebenarnya. Menurut gua di antara dua ini, kalau Super Cup dengan Honda Monkey, menurut gua ini lebih unik ya, karena ya bentukannya beda lah, nggak ada yang nyaingin gitu. Kalau ini kuncinya dia ada kunci dan ada remote-nya juga, teman-teman. Depan belakang sudah disc brake. Mesinnya sebenarnya mirip, tapi yang ini sudah menggunakan kopling, tapi sama-sama tetap 4 percepatan, teman-teman. Nah, jadi 2018 Honda nguncurin ini, 2019 yang ini. Nah, yang terakhir 2020 ini dia motornya, teman-teman. Honda CT125. Sekarang ini menjadi motor bebek paling mahal di Indonesia, harga baru 75 juta rupiah untuk sebuah motor bebek 125 cc. Kalau mending coba absen dulu di bawah. Pasti kalian akan langsung komen mending ini, mending itu, mending ini. Nah, yang ini basis mesinnya mirip dengan Honda Super Cup dan juga Honda Monkey-nya. Bedanya kalau ini dia tidak pakai kopling, dan lucunya justru yang ini malah ada kickstarternya. Dua yang lainnya itu tidak ada kickstarter ya, teman-teman. Dan yang ini depan belakang sudah disc brake, tapi lucunya juga kuncinya justru ini yang paling standar. Nggak ada remote-nya sama sekali. Ya, lucu juga ya. Salah satu fitur yang menarik di Honda CT125 ini adalah ini dia, teman-teman, rak belakang. Motor ini walaupun Honda bebek ya, tapi rak belakangnya itu gede banget. Cocok banget buat bawa barang, buat naruh barang. Seperti contohnya, nah, rak belakangnya ini cocok banget nih buat naruh nampan
yang berisikan kopi hitam Gilus Mix, teman-teman. Seperti kalian tahu, kopi hitam Gilus Mix ada 3 aroma. Ada aroma vanila, ada aroma pandan, dan ada aroma gula aren. Jadi nggak ngebosenin, teman-teman. Kopi hitam Gilus Mix ini gara-gara digiling halus, ampasnya cepet turun, teman-teman. Jadi nggak keburu dingin buat bisa dinikmatin. Kopi hitam itu kan enaknya dinikmatin pas lagi panas begini ya. Kopi hitam Gilus Mix ini bikin melek tapi nggak bikin kembung. Jadi nggak takut lagi minum kopi dan bisa dinikmatin sampai habis. Gue habisin dulu ya. Kopi hitam Gilus Mix, kopinya anak muda. Dan sekarang sudah tersedia di Alfamidi. Nah, karena Honda CT125 Hunter-nya ini bergaya trail ya, gimana kalau sekarang kita pindah lokasi aja ke yang lebih sesuai? Mungkin sirkuit tanah gitu, teman-teman. Seperti bisa kalian lihat, bentukannya ini memang seperti Honda motor bebek lainnya. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, sebenarnya ini biasa disebut di Indonesia sebagai bebek trail atau betrail. Yaitu ada sebuah istilah yang sangat-sangat lazim ya di Indonesia. Jadi memang sudah dari zaman dulu, CT50, CT90 sampai sekarang, motor ini tuh identik dengan motor bebek trail, teman-teman. Jadi dulunya mungkin dipakai buat ke hutan gitu ya, untuk hunting, camping. Makanya sampai sekarang kalau kalian lihat, desainnya itu benar-benar mencerminkan hal itu, teman-teman. Nah, banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas nih mengenai bentuk dari CT125 ini. Mungkin kita mulai dari depan dulu kali ya. Nah, dari depan aja ini udah kelihatan banget bedanya motor satu ini dengan bebek-bebek Honda lainnya, teman-teman. Suspensi depannya nih, seperti bisa kita lihat, dia itu modelnya teleskopik memang, tapi tidak seperti Honda bebek biasanya yang berhenti di sini. Ini terus sampai ke atas ini kayak motor-motor trail, atau mungkin kalau di sini kita sering lihatnya di Satria FU, teman-teman. Jadi modelnya seperti itu. Di sini ciri khas banget motor trail nih. Ada penutup suspensinya di sini, terus juga lampunya bulat. Dan kalau ini gue yakin dari motor Honda Monkey-nya diceplokin ke sini. Terus yang gue suka juga adalah fender depannya nih, itu terbuat dari besi, teman-teman. Dan dia tuh modelnya rugged banget, bener-bener model klasikan banget, karena di sini tuh ada semacam kayak nutnya gitu. Terus kalau misalnya kita lihat peleknya, nah ini salah satu yang paling pembeda dengan Super Cup. Dia peleknya sudah menggunakan jari-jari depan dan belakang. Kalau kita geser sedikit ke atas, nah ini stangnya juga menggunakan stang yang modelnya bentuknya lumayan cukup trail ya. Tapi kalau dilihat sih bentukannya kayaknya diambil dari Honda Monkey-nya juga. Begitu juga dengan speedometernya yang bentuknya mirip dengan Honda Monkey, tapi panel instrumennya beda di dalamnya. Dan yang paling lucu adalah sen depannya, teman-teman. Sen depan itu bentuknya kotak, vintage banget, klasik banget ya. Tergantung di situ, tapi sebenarnya dia udah LED. Ini salah satu desain yang gue suka banget nih dari Honda CT-nya, teman-teman. Sekarang kita pindah ke bagian tengah yuk. Kalau bisa kalian lihat footstep-nya, yang ini udah gue lepas karetnya, karena memang dia seperti motor trail biasanya, teman-teman. Karet itu bisa kita lepas biar lebih ngegigit langsung ke yang besi-besinya itu. Terus juga di sini sudah ada engine guard-nya, ya kan? Sudah ada base plate-nya di bawah. Itu ciri khas dari motor trail banget ya, teman-teman. Terus juga kalau misalkan gue lihat nih, sasisnya sebenarnya tuh agak sedikit berbeda dengan Super Cup. Dalam artian yang ini kayaknya sasisnya tuh lebih tinggi. Joknya juga masih tetap single seater, tapi ini tangkinya itu lebih besar, hampir 2 liter dibandingkan Super Cup. Ini tangkinya sekitar 5,5 liter lebih. Jadi emang seperti sih sudah dipersiapkan untuk menjadi motor adventure ya. Terus juga kalau dari sebelah situ mungkin nggak kelihatan, tapi dari sebelah sini dia ini sebenarnya air filternya atau filter udaranya itu, teman-teman, ini jauh lebih tinggi dibandingkan motor bebek biasanya. Lubangnya itu justru ada di bagian belakang, terus masuk ke depan, masuk ke bagian mesin. Begitu juga dengan knalpotnya yang modelnya sudah bisa kalian lihat itu ke atas.
dan dilindungi dengan aluminium yang keren ini. Pasti kalian bertanya kan, panas apa enggak? Nanti kita cobain teman-teman. Lampu belakangnya juga unik banget, ciri khas motor-motor vintage trail zaman dulu, tapi udah full LED. Terus kalau saya kita agak ke bawah lagi, nah dia ini belakangnya sudah cakram seperti gue bilang tadi. Cuma sebenarnya ada satu fitur yang hilang nih dari CT yang zaman dulu. Jadi Honda CT 50 90 sebenarnya dulu itu dia gear belakangnya ada dua teman-teman, gitu. Gear belakangnya sini. Kenapa ada dua? Satu kecil, satu besar. Biar kalau misalkan lagi mau off-road gitu, tinggal diganti yang besar biar torsinya lebih banyak. Nah, yang di model modern ini sayangnya dia cuma satu teman-teman. Itu cepat menjadi kayak sedikit perdebatan lah ya, kayak ya sayang banget nggak ada dan sebagainya. Tapi ya mungkin dengan seiring teknologi mungkin udah nggak butuh lagi yang namanya dual gear. Bannya pun seperti bisa kalian lihat, dia ini sudah semi ban trail gitu ya, ukuran 17. Tapi ini gue juga masih mencari nih ban tahu buat ini biar bentukannya lebih pas lagi nih teman-teman. Belum afdol disebut B-Trail atau bebek trail kalau ground clearance-nya belum lebih tinggi dibandingkan bebek biasa. Nah untungnya CT125 ini ground clearance-nya memang sudah lebih tinggi dibandingkan Honda Super Cup. Makanya suspensi depan dan belakangnya pun juga bisa dilihat dia itu lebih tinggi teman-teman. Nah Honda CT125 ini ada beberapa versi sebenarnya yang dijual di Jepang dan juga di Thailand. Nah, kalau dibandingkan yang di Jepang, salah satu yang paling kelihatan adalah footstep belakang. Di Jepang ada footstep belakang dan knalpotnya sebenarnya ada cover lagi kalau yang dari Jepang. Terus juga di sebelah kunci itu ada semacam lubang yang tertutup oleh karet. Prediksi gua sih ya, asumsi gua itu sebenarnya di negara lain tempat untuk colokan charger buat handphone dan sebagainya. Mungkin di sini dikurangin ya biar menekan harga juga kali ya. Salah satu kelebihan dari CT125 ini juga ya bahwa motor ini tuh limited di Indonesia. Ini adalah unit pertama yang di-deliver ke customer. Dan juga untuk tahun ini setahu gua kuotanya udah habis. Kalian kalau beli sekarang harus tunggu sampai tahun depan. Dan gara-gara limitednya itu harganya pun juga bisa dibilang akan naik. Mungkin bisa dibilang investasi. Nah, sekarang mending langsung kita cobain aja yuk. Gue sudah ada di Pagedangan. Gue sudah menggunakan jersey trail dari Troopers. Helmnya udah helm cakil. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak nyoba main di tanah. Let's go. Oke, sudah berada di atas motor. Nah, ini gara-gara ground clearance-nya tinggi, jadi tempat duduknya juga dia lebih tinggi dari bebek standar. Ini sekitar 800 mm atau sekitar 80 cm. Nah, sekarang kita nyalain aja nih. Motor bebek paling mahal brand new dari dealer sekarang tuh ya ini teman-teman, 75 juta rupiah. Nah oke, kita mutusin dulu kali ya. Dia nggak pakai kopling dan giginya pun rotary kayak bebek biasa. Sebenarnya I wish motor ini pakai kopling kayak Honda Monkey-nya, karena ya kalau buat ngetrail gitu kayaknya lebih enak pakai kopling ya. Nah ini posisi berkendaranya teman-teman, surprising itu tidak kayak bawa bebek biasanya, lebih kayak bawa motor trail karena joknya ini teman-teman itu cukup maju ke depan ya, dan stangnya ini tegak deket banget ke dada kita rasanya. Jadi rasanya itu kayak hampir bawa motor trail. Terus kalau kita dipakai buat berdiri, nah ini jadi enak nih. Nah ini menurut gue bebek dengan posisi untuk berdiri paling enak sekarang. Dengan posisi berdiri untuk trail gini ya, ini menurut gue enak banget posisinya. Beneran hampir kayak bawa trail, mirip banget loh sama kayak trail teman-teman. Nah, kenapa gue berharap dia pakai kopling? Ya karena kalau misalnya kita mau belok gini nih, terus kita mau ngehentak gitu, nah kalau ini kan nggak bisa ya. Kalau pakai kopling gue bisa ngehentak, bisa belok lebih tajam gitu. Ya, tapi emang ini bukan motor trail ya, ini bebek yang seperti trail. Sekarang kita coba naik ke situ aja. Gigi satu sambil berdiri. Dan tenaganya banyak teman-teman. Sekarang kita coba engine brake-nya nih, ada apa enggak sih sebenarnya. Kita bawa turun. Iya.
engine brake-nya emang tidak sebesar itu sih sejujurnya. Paling seru main tanah sih. Kita coba naik sini yuk. Kalau yang begini sih gampang, sambil duduk aja, kalem. Kita coba lewatin polisi tidur yang banyak ini. Dan dia sama sekali tidak mentok teman-teman bawahnya. Jadi sepertinya emang ground clearance motor ini tuh tinggi. Oke, kita coba lewat sebelah sini lagi. Tuh kan, suspensinya sama sekali tidak mentok bawahnya. Tapi kalau ditanya empuk apa enggak, menurut gua sih suspensinya sama kayak bebek biasanya aja sih. Gue pikir gara-gara dia lebih ke arah trail, suspensinya akan lebih empuk, tapi ternyata tidak. Jadi yaudah lah ya. Cuman enaknya motor ini itu enteng rasanya teman-teman. Jadi buat ngeliat kayak gini, motor ini terasa enteng sekali. Nah, asik kan? Ya, suspensinya sih I wish dia lebih lebih empuk lagi. Oke, kita turun. Sekarang coba kita ke sebelah situ. Utilah. Ke sini kali ya. Ya, dari tadi nggak mentok loh bawahnya ini teman-teman. Berarti cukup tinggi memang ground clearance-nya. Ini ada single track yang ya cuma satu ini doang sih bisa gue temukan di sini. Kita coba ya sambil gas, kita berdiri. Naik dengan mudahnya. Karena posisi berkendaranya yang enak, ditambah motor ini enteng, itu tuh membuat kita menjadi sangat-sangat pede sih untuk melibas trek-trek begini ya. Ya walaupun kalau kita bandingin dengan motor trail sama sekali tidak fair ya, karena basisnya sudah beda. Tapi untuk sebuah motor bebek yang berbentuk seperti trail, menurut gue udah decent banget lah motor ini. Coba nih kita lihat tanah yang agak lebih gembur. Kan enak motor ya. Iya. Kalau dibawa kencang enak juga motornya. Coba nih ada wah, loncat begitu aja motor ini masih belum mentok loh. Ini suspensinya emang enak motor ini ya. Sekarang kita bawa agak kencang deh di tanah. Rasanya kayak gimana? Nah, ketika dibawa berapa nih? 40 gitu di tanah. Di sini lah mulai kerasa bedanya dengan motor trail. Karena kalau motor trail tadi segini, karena tuh hampir nggak bisa ngerasain tanahnya, hampir tidak bisa merasakan ajutan-ajutan tanahnya. Tapi kalau ini gojakan-gojakan kecil masih terasa. Nah itu makanya tadi kenapa gue bilang suspensinya memang masih mirip dengan motor bebek biasanya. Tapi ditanya seru apa enggak? Seru lah dibawa di tanah lari segini. Iya. Gue rasa nih kalau misalkan diganti ban yang ban tahu ya, tractionnya akan jauh lebih enak sini. Jadi sekian dulu aja teman-teman untuk video tentang Honda CT125 nya ini. Motor yang ganteng asli. Ini ketika gue posting, banyak banget dari teman-teman gue yang bilang gila tuh motor ganteng, dan banyak banget yang kepengen. Lebih banyak dibandingkan Super Cup dan Honda Monkey-nya. Terbukti bahwa ini memiliki aura tersendiri yang banyak orang suka teman-teman. Koknya sendiri gimana? Suka apa enggak dengan bebek termahal saat ini yang dijual di Indonesia, brand new dari dealer? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like.
Yang baru mampir jangan lupa subscribe, karena kita bakal banyak banget dibikin video tentang Honda CT125 ini. Sukses di jalan. I'll see you in the next video guys. Bye bye. Sini ya.